Ini pertama kalinya saya nyobain pakai Harmony OS selama seminggu belakangan. Dari sudut pandang konten creator, kesimpulannya buat produktivitas kayak scripting pakai keyboard, editing video pakai mouse, sampai buat hiburan mulai dari nonton Netflix, HBO Go, dan main PUBG semuanya nyaman experience-nya. Mungkin ini bisa jadi solusi yang pas di masa pandemi ini, di mana semua urusan kerjaan dan hiburan lebih banyak dilakukan di rumah aja. Termasuk buat meeting online pakai Zoom dan online school karena ukuran layar 11 inch yang lebar dan kualitas mic dan speakernya yang mantep. Tablet ini bisa digunakan buat beragam skenario produktivitas kerja, belajar dari rumah sampai e-meeting, buat hiburan pun juga mantep. Nah, menariknya, aplikasinya pun udah banyak yang bisa dijalanin, khususnya aplikasi yang menjalankan Google Service. Ini adalah Huawei MatePad 11 dengan warna baru olive green yang punya tekstur soft skin, dan internal storage yang di-upgrade jadi 256 GB. Dengan range harganya, saya bisa bilang Huawei MatePad 11 ini istimewa. Mulai dari dapur pacunya yang udah pakai Qualcomm Snapdragon 865, 6GB RAM dengan 256 GB internal storage. Display dengan refresh rate 120Hz, punya 4 mic dan 4 speaker by Harman Kardon, dan udah support Wi-Fi generasi ke-6. Yang paling saya suka Huawei MatePad 11 ini ngasih kita possibility layaknya PC experience buat produktivitas. Selain touchscreen, kita bisa pakai Huawei Smart Magnetic Keyboard yang praktisnya udah wireless charging juga ketika kita tempelin ke tabletnya. Build quality keyboardnya juga bagus, jadi nyaman banget kalau pas bikin script. Selain itu bisa juga kita konekin ke mouse Bluetooth, jadi nyaman banget buat saya kalau pas lagi editing video dan drag and drop file. Sebenarnya selain itu bisa juga pakai Huawei M Pencil yang cocok buat kebutuhan sketching sampai brand mapping, yang bisa wireless magnetic charging juga, cuma kebetulan saya nggak hands-on M Pencilnya aja saat ini. Intinya ini tablet rasa PC lah, soalnya bisa dioperasiin dengan banyak cara sesuai kebutuhan. Terus kalau buat hiburan, kita main PUBG bisa setting grafik di Ultra HD. Mantap! Selama 30 menit bermain, temperatur maksimal juga cuma ada di 39 derajat, termasuk hangat aja dan nggak panas. Buat main Mobile Legends juga mantap di layar 11 inch-nya ini, dan bezelnya yang slim ini juga bikin nyaman kalau buat nonton movie. Jadi lebih berasa full screen-nya, karena front kameranya juga tersembunyi di bagian bezelnya. Tampilannya simetris dan secara estetika enak buat dipandang. Displaynya vivid soalnya udah DCI P3 Color Gamut dan udah tersertifikasi TUV Rainline anti flicker dan low blue light juga. Tapi yang paling mantap justru kualitas 4 speaker Harman Kardonnya. Coba kamu dengerin. You have no plan. It is time you face some real gods. Suara bass dan treble-nya benar-benar crystal clear, dan bisa ngasih efek surround berkat 4 speakernya ini. Pokoknya Harman Kardon emang nggak pernah salah lah. Selain itu ada 4 mic juga, jadi bisa recording suara yang jauh lebih akurat dan terasa real. Misalnya pas lagi dipakai buat online meeting, dan gambarnya juga clear di front camera 8MP aperture 2.0-nya ini. Durability baterai 7250 mAh-nya juga lumayan mantep. Buat browsing bisa nyampe 10 jam, dan buat video playback bisa nyampe 12 jam. Terus kita charge dari posisi baterai 16% sampai 100%, cuma perlu waktu sekitar 60 menit aja. Nah, sekarang ke bagian paling krusial nih. Yang jadi pertanyaan banyak orang, apa kabar dengan Harmony OS-nya? Kan nggak ada Google Mobile Service-nya. Sebenarnya saya cukup salut juga sama sepak terjang Huawei yang berani bikin ekosistem sendiri lewat Harmony OS dan App Gallery. Sama sekali nggak gampang bikin ekosistem sendiri mulai dari awal. Tapi Huawei ngebuktiin kalau nggak butuh waktu terlalu lama, hampir sebagian besar dari app favorit di smartphone udah muncul di App Gallery ini. Mulai dari aplikasi productivity, aplikasi shopping dan perbankan, aplikasi hiburan, sampai games. Terus apa kabar dengan aplikasi-aplikasi Google Mobile Service? Ternyata Huawei ngasih solusi instan juga yang bisa kita install via aplikasi third party atau bisa juga didapat via Petal Search. Misalnya Instagram ini, tinggal search, kita install udah langsung nongol ikonnya dengan fungsi normal. Begitu juga dengan YouTube, sampai ke Google Drive, Chrome, dan Microsoft Office. Jadi salut buat Huawei yang bisa ngasih solusi kayak gini. Meskipun nggak mungkin persis full experience-nya, tapi secara fungsi jelas sudah bisa ketutup. Secara experience, jujur aja ternyata saya suka sama user interface Harmony OS ini. Simple dan smooth. Dan ternyata experience-nya nggak banyak berbeda dengan Android OS. Jadi nggak perlu banyak penyesuaian lagi buat pelajarin. Selain itu ada beberapa fitur yang menarik. Bisa multitasking dan ngebuka sampai 10 floating windows di floating bubble-nya. Bisa ngebuka 4 aplikasi secara bersamaan dalam satu screen yang sama. Dan yang paling praktis bisa drag and drop file antar aplikasi kayak gini. Di bagian widget juga ada pilihan instant access, khusus buat aplikasi yang paling sering kita pakai. Dan bisa juga kita ganti ukuran widgetnya sesuai selera.
Intinya selama seminggu kita experience pakai Harmony OS ini nggak bener-bener ada kendala yang krusial. Dan ini kualitas kamera 13 megapiksel dengan aperture 1.8-nya. Oke, kesimpulannya. Menurut saya Huawei MatePad 11 dengan Harmony OS perdananya di Indonesia ini terbilang sukses. Dengan layar mantap, dapur pacu gahar, dan yang paling saya suka kualitas speaker Harman Kardon-nya. Selain itu, like PC experience yang bikin nyaman kalau kita pakein Smart Magnetic Keyboard dan Bluetooth mouse-nya juga. Minusnya mungkin masih belum ada slot jack audio 3,5 mm-nya aja. Jadi mungkin lebih cocok buat kamu yang pakai TWS. Dan apa yang paling saya takutkan di awal yaitu Google Mobile Service, ternyata sekarang udah bisa tertutup dengan solusi Petal Search yang disediain sama Huawei. Jadi overall ini tablet benar-benar recommended dan sangat menarik kalau buat kalian yang sedang cari tablet multifungsi buat work from home sekaligus hiburan. Oke, segitu dulu impresi saya mengenai Huawei MatePad 11 ini. Saya Vian, see you in the next videos.